Pengamat intelijen buka suara soal HRS. HRS akan satukan kelompok oposisi. Jokowi dan Mahfud MD sangat panik. Kepulangan HRS bakal menyatukan kelompok oposisi. Gelora.com. Kepulangan Habib Rizik Syihab atau HRS ke tanah air diprediksi bakal memengaruhi situasi politik dalam negeri. Pimpinan Ormas Front Pembela Islam atau FPI itu bakal menyatukan kekuatan oposisi. Akibatnya, tekanan terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kuat. Pernyataan itu disampaikan pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta 5 November 2020. Menurut dia, HRS merupakan figur sentral dan simbol oposisi di dalam negeri. Kekuatan oposisi akan mengerucut pada HRS. Figur oposisi akan mengerucut dan semakin kuat kepada HRS. Selama ini, figur oposisi seperti Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin, atau bahkan Anies Baswedan masih nampak belum cukup kuat. Jika benar HRS pulang ke Indonesia, maka figur oposisi akan menguat. Jawabnya saat ditanya soal dampak kepulangan HRS ke tanah air. Dia menjelaskan ada potensi menyatunya kekuatan kelompok Islam dan kelompok nasionalis yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi. Berpadunya dua kelompok itu akan memperbesar dukungan terhadap upaya menyeimbangkan perjalanan pemerintahan. Ya, karena memang HRS basis massa ya dari kelompok kanan, dan jumlah massa yang berasal dari kelompok kanan cukup besar. Selain itu, juga bisa ada tambahan dari kelompok oposisi lainnya seperti kelompok nasionalis yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, ujarnya. Menurut dia, HRS sulit tergantikan oleh tiga figur oposisi itu, sebab baik Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, dan Din Syamsuddin tidak memiliki partai politik. Selain itu, ketiganya terbilang figur baru simbol oposisi, sementara HRS telah memiliki basis massa cukup lama dan militan sejak lama. Semakin kuat oposisi, semakin besar tekanan kepada pemerintah, ujarnya. Meskipun menguatkan tekanan, pemerintah diminta untuk tidak menganggap hal itu sebagai hal negatif. Dia mengatakan, selama komunikasi politik pemerintahan terhadap masyarakat berjalan baik, oposisi justru menjadi kekuatan produk bagi pemerintah. Bagaimanapun, kritik juga perlu bagi pemerintah. Dan harapannya pemerintah dan oposisi tetap harus berorientasi kepada tujuan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan, katanya. Masa siap sambut kepulangan Habib Rizik. Mahfud, kalau buat kerusakan, kami sikat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut pemerintah sudah menyiapkan pengamanan secara reguler mengantisipasi adanya kerumunan massa yang akan menyambut kepulangan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, pada 10 November mendatang. Mahfud mengingatkan agar massa tidak membuat kerusuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, ujar Mahfud dalam keterangannya Kamis 5 November 2020. Rizik Syihab sebelumnya mengumumkan bahwa dirinya akan pulang ke tanah air dari Arab Saudi pada Senin 9 November dan akan tiba di Jakarta pada Selasa pagi 10 November 2020. Rizik menyebut dirinya tak lagi tersangkut masalah pelanggaran overstay dengan visa kunjungan. Insya Allah, saya dan keluarga hari Senin 9 November jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari kota Jeddah dengan pesawat Saudi dan tiba di Jakarta Selasa jam 9 pagi di Terminal 3 Bandara Cengkareng, ujar Rizik dalam siaran langsung di Front TV Rabu 4 November 2020. Setiba di Jakarta, ujar Rizik, dia akan langsung ke kediaman di Bilangan Petamburan, Jakarta Barat yang jadi markas FPI. Jadi, kawan-kawan, para habaib yang ingin berjumpa sudah tahu di mana saya berada, ujar dia. Sebut Habib Rizik bukan orang suci. FPI ngawur. Mahfud panik, HRS pulang. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, menyebutkan bahwa Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bukan seperti pemimpin spiritual Iran Ayatollah Khomeini yang orang suci. Anggota senior lembaga dakwah DPP FPI, Novel Bamukmin, angkat bicara bahwa apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu gagal paham soal Habib Rizik Syihab. Mahfud MD sangat gagal paham dalam pemahaman agamanya sendiri karena dibentuk kepanikannya mendengar Habib Rizik Syihab akan tiba di Indonesia, kata Novel Bamukmin kepada FIFA di Jakarta Kamis 5 November 2020. Novel menyebutkan pengikut Habib Rizik Syihab itu tak pernah mengatakan bahwa Habib Rizik itu suci kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Islam tidak ada orang suci kecuali Rasulullah yang maksum, terpelihara dari dosa, tidak mungkin berbuat dosa. Dan pengikut Habib Rizik Syihab tidak ada yang menganggap HRS itu suci, jadi ya betul-betul ngawur Mahfud MD ini, katanya. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab atau Habib Rizik berencana pulang ke Indonesia pada 10 November 2020 mendatang. Terkait kepulangan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah tak pernah membahas secara khusus kepulangan Rizik. Terus terang, pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Kita tidak menganggap ini serius, kata Mahfud dalam tayangan Jokro TV di YouTube baru-baru ini. Mahfud menilai Habib Rizik berbeda dengan mendiang
pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Khomeini, yang dianggap orang suci oleh rakyat Iran sehingga kedatangannya disambut oleh seluruh rakyat. Sedangkan Habib Rizik menurutnya tidak semua akan menyambut. Jadi, kita tidak khawatir juga, katanya. FPI kritik Mahfud yang sebut Habib Rizik mau dideportasi. Itu hoax. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Mundarman, mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Imam Besar FPI Rizik siap overstay dan akan dideportasi sebagai hoax. Jadi, saya mau membantah ucapan-ucapan dari pihak-pihak tertentu dari Menko Polhukam yang menyatakan bahwa Habib Rizik overstay, mau dideportasi, itu hoax dan bohong, kata Munarman di kantor DPP FPI Petamburan, Jakarta, Kamis 5 November. Munarman mengklaim Rizik tak memiliki catatan pelanggaran apapun alias bersih selama tinggal di Saudi. Ia menjelaskan bahwa Rizik menetap di Tanah Suci dengan visa long term atau multiple entry selama 2 tahun, sehingga orang nomor 1 di FPI itu bisa keluar masuk dalam waktu yang panjang. Menurutnya, kepulangan Rizik ke Indonesia yang direncanakan pada 10 November mendatang karena visanya akan habis pada 12 November setelah terakhir diperpanjang pada 2018. Artinya, Habib Rizik tinggal di Mekah itu secara sah. Tidak terjadi pelanggaran apapun juga. Habib Rizik pulang bukan deportasi, pulang seperti biasa, katanya. Sebelumnya Mahfud MD menyatakan Rizik seharusnya dideportasi dari Arab Saudi karena melanggar ketentuan imigrasi setempat. Namun, kata Mahfud, Rizik ingin pulang secara terhormat tanpa melalui proses deportasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu juga menyebut Rizik sempat dicekal pemerintah Saudi lantaran terjerat kasus pidana yang menyebut Rizik diduga mengumpulkan dana kegiatan-kegiatan politik di Saudi secara ilegal. Selain itu, Mahfud menyebut Rizik juga tak bisa keluar dari Saudi karena telah melanggar ketentuan imigrasi setempat. Menurutnya, Rizik telah melebihi izin tinggal sesuai visa yang mestinya habis pada Juli 2018. Mahfud pun memastikan pemerintah tak pernah menghalangi Rizik untuk pulang. Sementara Rizik membantah bahwa dirinya terbelit masalah izin tinggal yang kadaluarsa atau overstay di Arab Saudi, yang mengklaim selama ini pejabat Indonesia tidak memahami aturan soal overstay di Arab Saudi. Saya katakan mulai hari ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum, kata Rizik dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Front TV Rabu 4 November. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Adalah yang memutus.